Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Iratika Tambunan, Mafira Debi Khailani, Anisha Putri Utami, Sabita Balkis, dan Joshua Agatha Manalu yang berasal dari kelas AKP 6A akan mempresentasikan tentang akuntansi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan. Yang pertama tentang PPh pasal 21 akan dijelaskan oleh Anisha Putri Utami. Nama saya Anisha Putri Utami dengan NIM 1905151001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan dari pekerjaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, penghasilan yang diperoleh sebagai karyawan. Yang kedua, penghasilan dari pekerjaan bebas. Berikut dapat kita lihat peta konsep PPh pasal 21. Selanjutnya mengenai pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor per 16 PJ/2016. Pemotong PPh pasal 21 yang pertama pemberi kerja. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan ataupun unit yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan lain-lain. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Dan yang kelima, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah. Selanjutnya, kewajiban pemotong PPh pasal 21 terbagi menjadi 6. Yang pertama, wajib mendaftarkan diri ke KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Mensyuri 1999, kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku juga bagi organisasi internasional yang tidak dikecualikan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Yang ketiga, PPh pasal 21 yang dipotong wajib disetorkan ke kas negara paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil. Yang kelima, wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama, pegawai, yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawasan yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 terbagi menjadi dua. Yang A, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat yang pertama, bukan warga negara Indonesia, yang kedua, di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, yang ketiga, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
Yang B. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat yang pertama, bukan warga negara Indonesia, yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kewajiban penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yang pertama, wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pegawai penerima pensiun berkala serta bukan pegawai wajib membuat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender. Yang ketiga, dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Yang keempat, melaporkan pemotongan PPh pasal 21 dalam SPT tahun PPh wajib pajak orang pribadi. Mengenai penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 terbagi menjadi 7. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayar secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorium, komisaris, pri, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang ketujuh, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan mengenai penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21, yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, beasiswa yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPH. Berikut tabel-tabel mengenai yang pertama, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Yang kedua, PPh pasal 21 ditanggung atau dibayar pemberi kerja dan tunjangan PPh pasal 21. Dan yang ketiga, premi asuransi dan iuran pensiun atau THT atau JHT yang dibayar oleh pemberi kerja. Selanjutnya mengenai menghitung PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut. PPh pasal 21 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Berikut daftar tabel tarif PPh pasal 21.
Dalam slide kali ini, saya menampilkan contoh dalam menghitung PPh pasal 21. Selanjutnya, dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajak. Yang kedua, penghasilan bruto. Yang ketiga, sebesar 50% dari penghasilan bruto. Yang keempat, sebesar 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto. Besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerima penghasilan dan jenis penghasilan. Di sini saya juga menampilkan contoh lengkap dalam menghitung PPh pasal 21. Selanjutnya PPh pasal 22 akan dijelaskan oleh Makfira Debi Khailani. Perkenalkan, saya Mafira Debi Khailani. Saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 22. PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak atas penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen, dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, seperti yang dapat kita lihat dalam tabel berikut. Selanjutnya mengenai pemungut PPh pasal 22. Pemungut PPh pasal 2 terdiri dari 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Objek pemungutan yaitu impor barang. Kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Objek pemungutan yaitu pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran. Objek pemungutan yaitu pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah pembayar yang diberi delegasi oleh KPA. Objek pemungutan yaitu pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Yang kelima, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Objek pemungutan yaitu penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Selanjutnya, dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 PMK 03 2010 adalah yang pertama, yaitu diberikan dengan surat keterangan bebas yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, A. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. B. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang kedua, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, impor barang dibebaskan dari pungutan bea masuk 18 dan atau pajak pertambahan nilai. Dan ini juga terbagi menjadi dua, yaitu A. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. B. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Selanjutnya, mengenai saat terutang PPh pasal 22. Saat terutang PPh pasal 22 dapat kita lihat di sini pertama yaitu impor barang. Saat terutang di sini ada 2 poin. Yang pertama, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Yang kedua, dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Dan untuk saat terutang PPh pasal 22 lainnya dapat kita lihat di dalam tabel tersebut. Selanjutnya, cara pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama ada di impor barang. Cara pemungutannya yaitu dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh A. Importir yang bersangkutan atau B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bukti pemungutan yaitu penyetoran PPh pasal 22 menggunakan formulir surat setoran pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Selanjutnya, untuk cara pemungutan PPh pasal 22 dapat dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya, mengenai sifat pemungutan PPh pasal 22.
PPh pasal 22 berdasarkan sifat pemungutannya, yaitu pertama, impor barang yang bersifat tidak pinal atau kredit pajak. Yang kedua, pembelian barang oleh yang terbagi menjadi tiga, yaitu A. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. B. Bendahara pengeluaran. C. KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Yang ketiga, penjualan hasil produksi yang terbagi menjadi A. Industri semen, B. Industri kertas, C. Industri baja, dan D. Industri otomotif. Yang keempat, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Yang kelima, penjualan barang sangat mewah, dan lain-lain. Selanjutnya, berikut contoh soal PPh pasal 22. Perkenalkan, saya Iratika Tambunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 23. Saat ada transaksi antara pihak penerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan, terdapat pajak yang dikenakan. Pajak tersebut salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas penghasilan berupa dividen, royalti, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa-jasa lainnya yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Nah, berikut adalah peta konsep PPh pasal 23. Di sini bisa kita lihat tarif dan objek PPh pasal 23 yang ditentukan dari nilai dasar pengenaan pajak atau disingkat dengan DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu tarif sebesar 15% dan 2%. Tarif tersebut tergantung pada objek PPh pasal 23, yaitu diantara lain. Yang pertama ada tarif 15% dari jumlah bruto. Yang pertama itu dividen, kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang kedua ada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Yang kedua ada tarif yang dikenakan sebesar 2% dari jumlah bruto. Di sini terdapat ada dua, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua ada imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Yang terakhir ada jasa lain yang tercantum dalam PMK nomor 141/PMK 03/2015. Yang ketiga ada wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 terdiri dari 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, dan yang terakhir adalah perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Tarif pemotongan PPh pasal 23 untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Kita ke selanjutnya, yaitu objek yang tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama adalah 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang keempat, dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan yang kedua, bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah adalah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang kelima, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. Yang keenam, modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang ketujuh, sisa hasil usaha
koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang kedelapan, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Nah, salah satu objek pajak yang terdapat pada PPh pasal 23A yaitu adalah dividen. Pengertian dari dividen adalah merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Dalam praktek, sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung. Misalnya, dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseorangan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian, maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perorangan yang bersangkutan. Objek pajak yang lainnya adalah PPh atas sewa. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan terdiri dari operating lease atau sewa guna dan finance lease atau sewa guna usaha. Yang mendapat potongan dari PPh pasal 23 adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan atau sewa guna. Untuk sewa guna usaha tidak dipotong PPh pasal 23 dan sewa tanah dan atau bangunan dikenai objek PPh final pasal 4 ayat 2. Selanjutnya adalah aspek PPh atas bunga. Dalam peta konsep ini terlihat bahwa objek PPh pasal 23 yang dikenai potongan adalah bunga termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. Dan yang tidak dipotong adalah bunga yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, bunga yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman. Dan objek PPh final yaitu bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, bank simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, dan yang ketiga adalah bunga obligasi. Yang selanjutnya adalah aspek PPh atas hadiah. Hadiah dan penghargaan yang mendapatkan potongan PPh pasal 23 yaitu hadiah atau penghargaan perlombaan yang menerima adalah wajib pajak padat. Penyetoran dan pelaporan pemotongan PPh pasal 23. PPh pasal 23 akan jatuh tempo saat disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan batas akhir pelaporannya adalah wajib pajak menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah contoh studi kasus PPh pasal 23. Dalam rangka peningkatan pemahaman para pegawai tentang filosofi dan budaya perusahaan, PT Gajah Makmur mengadakan pelatihan yang diikuti oleh 50 orang pegawai dari bagian produksi selama 1 hari dengan penyewa meeting room Hotel Menara Jaya yang dimiliki oleh PT Tegal Arum dengan pola paket full board seharga Rp300.000 per paket. Paket full board di Hotel Menara Jaya tersebut terdiri dari 1 room for one night, 2 meeting room, 3 overhead and screen, 4 flip card, 5 whiteboard and marker board, 6 notebook dan ballpoint, 7 sound system, 8 candies, 9 1 kali breakfast, 10 2 kali coffee break, 11 1 kali lunch, dan 12 1 kali dinner. Bagaimanakah kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut? Jasa perhotelan meliputi: pertama, jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap. Dan 2, jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel, sehingga penyewaan ruangan hostel dengan pola paket full board sebagaimana tersebut di atas termasuk dalam pengertian jasa perhotelan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 PMK 03/2008
Jasa perhotelan tidak termasuk sebagai jenis jasa yang dikenai pemotongan PPh pasal 23, sehingga atas pembayaran sebesar 15 juta rupiah, 15 juta rupiah ini termasuk dari 50 orang kali 300.000 rupiah sesuai dengan tarif per paket. Kepada PT Tegal Arum tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Contoh lainnya ada PT Inyong Bae memiliki 100 lembar saham yang beredar dengan nilai nominal 5 juta per lembar saham. Pada tanggal 15 November 2010 berdasarkan RUWPS, Direksi mengumumkan pembagian dividen dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Pembagian dividen kas untuk pemegang saham dengan kepemilikan sampai dengan 10% sebesar Rp50 per saham. Pembagian dividen saham sebesar 1% untuk pemegang saham dengan kepemilikan sampai dengan 20%. Yang ketiga, pembagian dividen dialokasikan dari cadangan laba yang ditahan yang dibentuk dari tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, pembagian dividen akan didistribusikan pada tanggal 15 Januari 2011 kepada para pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Desember 2010. Komposisi pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Desember 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Aja Kelalen dengan kepemilikan 70%. Yang kedua ada PT Rica Kepriben dengan kepemilikan 20%. Yang ketiga ada PT Medang Jahe dengan kepemilikan 10%. Ikhtisar ekuitas perusahaan pada tanggal 15 November adalah saham biasa dengan nominal Rp5.000 dengan jumlah lembar yang beredar adalah 100.000 lembar dengan total sebesar Rp500 juta. Agio saham biasa sebesar Rp100 juta dan laba ditahan sebesar Rp650 juta. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut? Yang pertama, besarnya pemotongan PPh pasal 23 adalah pada PT Aja Kalelan dengan kepemilikan saham sebesar 70% tidak dipotong PPh pasal 23 karena kepemilikan sahamnya di PT Inyong Bae di atas 25% dan dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, PT Rica Kepriben dengan kepemilikan saham sebesar 20% dipotong PPh pasal 23 walaupun dividen tersebut diberikan dalam bentuk saham. Kepemilikan saham PT Rica Kepriben adalah kepemilikan saham sama dengan 20% kali 1.000 lembar sama dengan 20.000 lembar. Nilai dividen saham adalah dividen saham sama dengan 1% dikali 20.000 lembar kali Rp5.000 dengan total Rp1 juta. PPh pasal 23 yang dipotong adalah 15% kali Rp1 juta sama dengan Rp150.000. Yang ketiga ada PT Medang Jahe dengan kepemilikan saham sebesar 10% dipotong PPh pasal 23. Kepemilikan saham PT Medang Jahe adalah 10% kali 1.000 lembar sama dengan 10.000 lembar. Nilai dividen kas adalah Rp50 kali 10.000 lembar sama dengan Rp500.000. PPh pasal 23 yang dipotong adalah 15% kali Rp500.000 sebesar Rp75.000. Yang selanjutnya adalah kewajiban PT Inyong Bae sebagai pemotong PPh pasal 23 adalah yang pertama melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar Rp150.000 dan Rp75.000 dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada PT Rica Kepriben dan PT Medang Jahe. Yang kedua, melakukan penyetoran atas pemotongan PPh pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Januari 2011. Yang ketiga, melaporkan pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT masa PPh pasal 23 masa pajak Desember 2010 paling lambat tanggal 20 Januari 2011. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai PPh pasal 23. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Sabita Balkis akan menjelaskan tentang PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Undang-Undang PPh menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu yang pertama adalah pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua adalah pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya.
Ketentuan PPh pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Selanjutnya tentang peta konsep PPh pasal 26 dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pemotong PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, atau yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya adalah tarif pemotongan PPh pasal 26 dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Berikut ini merupakan contoh soal PPh pasal 26. Saya Joshua Agatha Manalu. Selanjutnya, saya akan membahas materi PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan, dan hasil penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Teman-teman semua bisa melihat peta konsep PPh pasal 4 ayat 2. Di sini jelas tersusun mengenai alur materi mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menkeu Nomor 51 KMK 04 2001 mengatur antara lain, yang pertama yang dimaksudkan dengan A. Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing atau valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Yang B, tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Selanjutnya tarif pemotongan PPh. Tarif PPh final, bunga deposito dan tabungan serta diskonto. Di sini ada objek pajak, yaitu bunga deposito, bunga tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia. Subjek pajak, wajib pajak dalam negeri, kemudian wajib pajak luar negeri, dan ada juga tarifnya. Selanjutnya, dikecualikan dari pemotongan PPh yang bersifat final. A. Diberikan dengan surat keterangan bebas atau SKB, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang B. Dilaksanakan tanpa surat keterangan bebas, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi 7.500.000. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kefling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Kemudian kita masuk perhitungan mengenai tata cara pemotongan pajak penghasilan atas bunga obligasi. Contohnya pada tanggal 1 Juli 2011, PT ABC sebagai emiten menerbitkan obligasi dengan kupon interest bearing bond sebagai berikut. Keterangan yang A, nilai nominal sebesar 10 juta rupiah per lembar. Yang B, jangka waktu obligasi 5 tahun, jatuh tempo tanggal 1 Juli 2016. Keterangan C, bunga tetap atau fixed rate sebesar 16% per tahun.
jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Keterangan yang D, penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. PT XYZ sebagai investor pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nilai nominal atau at discount, yaitu sebesar 9 juta rupiah per lembar. Perhitungan bunga dan PPh yang bersifat final yang terutang oleh PT XYZ pada saat jatuh tempo bunga pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut. Bunganya sama dengan 6/12 dikali 16% dikali 10 juta dikali 10 sama dengan 8 juta. PPh-nya sama dengan 15% dikali 8 juta, maka PPh finalnya itu ialah Rp1.200.000. Kita masuk ke bagian diskonto surat perbendaharaan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 PMK 03 2008 mengatur antara lain. Yang pertama yang dimaksud dengan surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. Yang B, surat perbendaharaan negara atau SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Yang C, pasar perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan surat utang negara untuk pertama kali. Yang D, pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan surat utang negara yang telah dijual di pasar perdana. Yang E, diskonto SPN adalah selisih lebih antara nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder. Yang B, atau harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder tidak termaksud pajak penghasilan yang dipotong. Yang kedua, atas penghasilan tertentu dari wajib pajak berupa diskonto SPM dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya, teman-teman semua bisa melihat tarif pemotongan PPh atas diskonto surat perbendaharaan negara. Di sini ada tarif PPh final diskonto SPN atau surat perbendaharaan negara, yang objek pajaknya terdiri dari diskonto SPN, subjek pajaknya wajib pajak dalam negeri, kemudian ada juga wajib pajak penduduk yang berkedudukan di luar negeri. Teman-teman semua bisa lihat tarifnya, yaitu 20%, dan untuk wajib pajak penduduk berkedudukan di luar negeri yaitu 20% sesuai tarif P3B. Kemudian kita masuk ke bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota pribadi. Di sini ada juga keterangannya, yaitu tarif PPh final bunga simpanan koperasi. Objek pajaknya ialah bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, yaitu sampai dengan 240.000 dengan tarif 0%. Lebih dari 240.000 itu sebesar tarifnya 10%. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi. Contohnya sebagai berikut. Yang A, bunga dibayarkan pada bulan Februari 240.000 untuk masa Januari, maka PPh terutang 0% dikali 240.000 sama dengan 0 rupiah. Yang B, bunga dibayarkan pada bulan Februari sebesar 245.000 untuk masa Januari, maka PPh terutang 10% dikali 245.000 sama dengan 24.500. Yang C, bunga dibayarkan pada bulan April sebesar 500.000 dengan rincian bunga bulan Januari 250.000, Februari 150.000 dan Maret 100.000. Maka yang dikenakan PPh 10% adalah bunga bulan Januari sebesar 10% kali 250.000 sama dengan 25.000, dan untuk bulan Februari dan Maret sebesar 0 rupiah. Mungkin seperti contoh mengenai bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi mengenai hadiah undian. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 639 KMK 04/1994. Di sini ada tarif PPh final hadiah undian. Objek pajaknya itu ya hadiah undian, subjek pajak orang pribadi dan badan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian penghasilan dari transaksi saham di Bursa Efek. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri
Keuangan nomor 282 KMK 04 1997. Di sini ada tarif PPh final penjualan saham di Bursa Efek, objek pajaknya penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, subjek pajaknya orang pribadi atau badan lainnya, tarifnya 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kemudian yang kedua 0,5% dari nilai jual saham, atau tambahan PPh untuk transaksi penjualan saham pendiri. Dan di sini ada juga mengenai penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, tarif PPh final persewaan tanah dan atau bangunan objek pajak ialah penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, subjek pajaknya orang pribadi atau badan lainnya, tarifnya ialah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Selanjutnya kita masuk ke bagian jasa konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya kita masuk studi kasus PPh Pasal 4 Ayat 2. Contoh, pada tanggal 10 Agustus 2011, Rahmat menjual rumahnya di kawasan Palo Alto Residence Bogor kepada Nasri Samiruddin, NJOP atau nilai jual objek pajak atas tanah dan bangunan tersebut yang sesuai dengan SPP TPBB atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2011 adalah sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Harga transaksi yang disepakati adalah 1 miliar 700 juta rupiah. Rahmat dan Nasri sepakat untuk melakukan penandatanganan akta jual beli pada tanggal 15 Agustus 2011 di hadapan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, Dea Tunggadewi SH MKN. Bagaimana kewajiban PPh atas transaksi penjualan tanah tersebut? Penjelasannya ialah atas penghasilan yang diterima oleh Rahmat dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib dibayar PPh Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat final sebesar PPh Pasal 4 Ayat 2 sama dengan 5% dikali 1 miliar 700 juta rupiah sama dengan 85 juta. Kewajiban Rahmat atas transaksi tersebut adalah yang pertama, melakukan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan menggunakan SSP sebesar 85 juta. Paling lambat tanggal 15 Agustus 2011 sebelum ditandatangani akta jual beli. Yang kedua, mengajukan formulir penelitian. Yang ketiga, melaporkan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas transaksi tersebut. Sebelum menandatangani akte jual beli, Dea Tunggadewi SHMKN selaku pejabat pembuat akte tanah wajib memastikan kewajiban PPh atas penghasilan dari pengalihan A atas tanah. Sekian dari presentasi kami tentang akuntansi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami menerima kritik dan saran dari Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.